turun, dan janganlah engkau kufur atas nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah itu tidak terbatas, jamaah. Tapi yang terbatas itu adalah rasa syukur kita, hingga Allah menyampaikan, tapi sedikit hambaku yang bersyukur. Tapi sedikit hambaku yang bersyukur, kata Allah. Malu, jamaah. Kita selalu diberikan sehat, kita masih selalu diberikan waktu oleh Allah, kok malah bermaksiat kepada Allah, bahkan kita mengingkari, kita kufur. Bagaimana kita bisa sempurna iman kita kalau kita mengingkari apa yang Allah miliki? Bagaimana rububiyah kita? Bagaimana kita mentauhidkan Allah dari segala apa yang Allah lakukan kepada kita? Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan kita usia, Allah yang memberikan kita waktu. Kenapa kita ingkar akan itu semuanya? Hingga menjadikan rasa syukur kita itu hanya sedikit. Kalau kita ingin menjadikan rasa syukur kita itu banyak, maka jadikan ibadahmu adalah bentuk rasa syukurmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan ibadahmu menjadi bentuk konsekuensi rasa syukurmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan dan karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka beribadah tidak lupa kepada Allah. Ya. Selalu mengingat Allah dalam ibadah kita, bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat Allah, walaupun itu kewajiban kita untuk beribadah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka jamaah, Islam seseorang itu tidak akan hilang kecuali dengan sebab yang meyakinkan pula hingga Islam kita hilang. Orang tidak akan bisa murtad kecuali orang dengan alasan yang sangat kuat, akhirnya dia bisa murtad. Dan apapun alasannya, tidak ada alasan yang benar untuk kita keluar dari Islam. Allah berfirman, inna dinna indallahi Islam. Ya, satu-satunya agama yang ada di sisi Allah, Islam. Ya, dan Allah ridho agama Islam sebagai agama kita. Di surat Al-Maidah ayat 3, di ayat terakhir, Allah juga menyampaikan itu. Di dalam surat Ali Imran ayat juga menyampaikan, jangan mencari agama selain Islam yang tidak akan diterima oleh Allah. Dan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Keselamatan itu sudah benar ada di jalan Islam. Maka janganlah kita mengingkari firman-firman Allah, mengingkari sunnah-sunnah Rasulullah, karena orang-orang yang ingkar atas firman Allah, sunnah Rasulullah adalah orang-orang yang tidak beriman. Bahkan dikatakan kafir. Orang yang tidak beriman, tidak mengimani Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita mengucap kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, sedang kita tidak mengimani Allah, ya, Muhammad Rasulullah, tapi kita tidak mengimani Nabi Muhammad. Bagaimana jamaah? Islam dilandasi apa jamaah? 2 kalimat syahadat. Bagaimana kita mengatakan bahwasanya ya, kita seorang muslim, tapi sama Allah saja kita tidak percaya? Bahkan ada yang mengatakan, sok udah pernah ketemu Allah. Memang kita belum pernah ketemu. Allah itu adalah ghaib, dan aku beriman kepada Allah. Cukup jamaah. Allah itu ghaib, dan aku beriman kepada Allah. Beriman kepada yang ghaib. Beriman kepada hari akhir, itu termasuk beriman kepada yang ghaib, karena kita tidak tahu kapan hari akhir itu. Bahkan kita tidak tahu apakah besok kita sampai ke hari esok, tidak ada yang tahu.
Tidak ada yang tahu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jamaah, ya, jagalah lisan kita. Perbanyaklah mengingat Allah lisan ini. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Tidak pantas lisan itu mengatakan yang buruk. Tidak pantas lisan ini untuk mencaci maki. Tidak pantas lisan ini untuk mengkafir-kafirkan saudara-saudara kita seiman. Tidak boleh lisan ini membid'ah-bid'ahkan saudara kita yang seiman. Tidak boleh. Perbedaan dalam beribadah, tata cara beribadah, jangan menjadikan mudahnya lisan ini untuk menghukumi seseorang. Jangan. Tugas kita beribadah sesuai dengan keyakinan kita. Dan apa yang kita lakukan di dunia akan diminta pertanggungjawabannya dan kita akan mempertanggungjawabkan. Sudah. Nikmat toleransi itu jamaah, damai, sakinah toleransi itu apabila kita saling menghormati dan menghargai keyakinan masing-masing. Sebagaimanapun engkau lihat suatu kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran itu, tapi jaga lisanmu, jangan engkau menghukumi atas pelaku kemungkaran itu. Oh, si itu tuh, si fulan itu ini, si fulan itu ini, nggak boleh jamaah ya. Tidak boleh. Abu tidak pernah menyampaikan, mengajarkan di dalam majelis ilmu ini untuk menghukumi saudara-saudara kita muslim yang lain. Karena apa? Dalilnya innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Kita tidak tahu akhir dari kehidupan saudara kita itu. Ya, kita tidak tahu. Dulu mungkin dia pelaku maksiat, tapi sekarang dia pelaku menjadi orang-orang yang suka zikir. Janganlah kita melihat seseorang itu dari masa lalunya. Lihatlah seseorang itu sekarang dan jangan lihat masa lalu. Apakah kalau kita melihat masa lalu orang, kita merasa masa lalu kita lebih baik? Belum tentu. Mungkin kita lebih buruk daripada orang yang kita hukumi itu di hadapan Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Beribadah dengan benar, bertobat dengan benar, hidup di atas ketaatan kepada Allah untuk memperbaiki masa depan kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh, sekali lagi ya jamaah ya, tidak boleh seorang ahlu sunnah wal jamaah mengkafir-kafirkan saudara muslim yang lain. Tidak boleh. Ya. Kecuali ada petunjuk yang jelas, terang, mantap dari Al-Quran. Kul ya ayyuhal kafirun. Jelas dalam Al-Quran. Menyampaikan kalimat kafir kepada orang-orang yang memang tidak beriman. Karena memang panggilannya yang paling mulia di sisi Allah adalah panggilan orang-orang yang tidak beriman. Yang tidak seiman seagama dengan kita adalah orang, panggilannya adalah kafir. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan hanya karena keraguan-raguan, karena prasangka, hingga kita menghakimi, menghukumi seseorang. Tidak boleh. Perhatikan jamaah. Ya. Perhatikan apa yang disampaikan Rasul, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim, Imam Bukhari, dan yang lainnya. Dari sahabat Ibnu Umar. Apa yang disampaikan? Barang siapa mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Apabila saudara itu seperti apa yang dikatakan, maka ia kafir.
Tapi apabila saudaranya itu ternyata tidak seperti apa yang dikatakan, maka kalimat kafir itu akan kembali kepada orang yang menuduh. Bisa dipahami jamaah? Bisa dipahami jamaah? Ya, apabila ada orang yang mengatakan kepada saudaranya, hai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu keduanya. Kalau memang benar-benar kafir, maka orang itu akan kafir. Tapi kalau orang itu ternyata tidak kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada orang yang menuduh. Maukah kita jadi seorang kafir, jemaah? Karena tuduhan kita kepada saudara kita kafir? Jangan. Maka mulailah jaga lisan, ya. Mulailah jaga lisan kita, ya. Maka dikatakan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya mengatakan yang baik atau diam. Ya. Hendaknya mengatakan yang baik atau diam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita jamaah, semua umat muslim, umat mukmin akan mengatakan, saya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya adalah pengikut Rasulullah, saya adalah akan selalu ittiba kepada Rasulullah SAW. Bahkan ya jamaah, ya, Ahlus Sunnah tidak menghukumi pelaku dosa besar dengan kekafiran. Ya. Namun menghukumnya dengan kefasikan dan kurangnya iman, ya, apabila bukan dosa syirik, ya, yang tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Karena kalau syirik pun ada beberapa jamaah, ada syirik syirik kecil dan syirik besar, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 48, kenapa syirik itu masih nge-lag jamaah? Enggak ya? Masih nge-lag sekarang? Astagfirullahaladzim. Abu sudah pakai internet loh ini. Aman ya? Sudah aman ya sekarang ya? Bantu tap layar dulu jamaah ya. Bantu tap layar dulu. Dan yang belum follow Abu, silakan follow Abu di sebelah kanan sini. Ada tanda plus, hilangkan tanda plusnya dulu sebelum Abu lanjutkan. Yang belum follow Abu, bantu follow Abu sebelah kanan sini, hilangkan tanda plusnya ya. Hilangkan tanda plusnya. Ya, Abu ulangi jamaah ya. Abu ulangi jamaah. Allah berfirman menyampaikan bahwasanya syirik itu adalah dosa besar dan dosa yang tidak diampuni. Dalilnya di mana? Di surat An-Nisa ayat 48. Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki.
Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Di surat An-Nisa ayat 48. Di surat An-Nisa ayat 48. Jadi jangan bermain-main dengan kesyirikan, jamaah. Jangan bermain-main dengan kesyirikan. Karena hak Allah kepada hambanya adalah hambanya beribadah hanya kepada Allah untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah, untuk mengagungkan Allah. Dan hambanya tidak menyekutukan Allah dengan sekutu yang lain. Ya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat An-Nisa ayat 48 menjelaskan bahwasanya Allah tidak mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik. Tapi saat mereka masih hidup, mereka di atas kesyirikan dan mereka mau datang kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan sungguh-sungguh, jujur, ikhlas, penuh dengan penyesalan atas kesyirikannya, maka ya innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa manusia. Jamaah. Maka kalau kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tunda-tunda apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.